Dulu, ia hanya santri kampung yang dianggap tak akan jadi apa-apa. Diremehkan, ditertawakan, bahkan disebut tak punya masa depan. Tapi siapa sangka, bertahun-tahun kemudian, orang-orang yang dulu meragukannya justru berdiri antre di depan rumahnya, meminta nasihat dan keputusan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana seorang santri sederhana bisa menjadi penentu arah desa? Simak kisah lengkapnya, karena cerita ini akan mengubah cara pandangmu selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ranca Petir, tempat kisah inspiratif dan penuh makna kami hadirkan untuk kalian semua. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, tulis pendapat kalian di kolom komen, dan pastikan sudah subscribe agar tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Mari kita mulai kisah yang luar biasa ini. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan jalan berbatu, hiduplah seorang pemuda bernama Rashid. Sejak kecil, ia dikenal pendiam, tidak banyak bicara, dan lebih sering terlihat membawa kitab dibanding bermain layaknya anak seusianya. Ketika teman-temannya bercita-cita menjadi pegawai negeri, polisi, atau merantau ke kota, Rashid justru memilih mondok di pesantren yang sederhana dan jauh dari rumahnya. Bertahun-tahun ia habiskan untuk belajar, bangun sebelum subuh, menghafal, membersihkan halaman pesantren, hingga membantu memasak di dapur umum. Ia bukan santri paling pintar, tapi ia termasuk yang paling tekun. Baginya, ilmu bukan sekedar hafalan, melainkan cara hidup. Namun ketika masa mondoknya selesai dan ia kembali ke kampung halaman, kenyataan tidak seindah harapannya. Tidak ada penyambutan hangat, tidak ada rasa bangga yang terlihat di wajah sebagian warga. Yang ada justru bisik-bisik sinis. Itu Rashid sudah pulang, jadi apa sekarang? Sekolah tinggi-tinggi cuma ngaji, kerja apa? Paling juga ujung-ujungnya minta sumbangan bangun surau. Ucapan itu terdengar jelas, bahkan ketika mereka pura-pura berbisik. Rashid hanya tersenyum tipis. Hatinya tentu terluka, tapi ia memilih menahan diri. Ia tahu, membalas ejekan dengan kemarahan hanya akan memperkuat anggapan mereka bahwa ia tidak dewasa. Setiap pagi, ia tetap berjalan ke surau kecil di ujung desa, membersihkan lantai yang berdebu, merapikan sajadah yang kusut, dan mengumandangkan azan meski jamaahnya tak sampai satu saf. Kadang hanya 2 atau 3 orang tua yang datang. Anak-anak muda lebih memilih nongkrong di warung kopi. Sebagian warga bahkan terang-terangan meremehkannya. Rashid itu terlalu idealis. Di zaman sekarang, yang penting uang, bukan ceramah, kata seseorang suatu sore di pos ronda. Rashid mendengar semuanya. Ia tahu dirinya dianggap tidak punya masa depan yang jelas, tidak punya penghasilan tetap, tidak punya kendaraan bagus. Bahkan pakaiannya pun masih sederhana, baju koko yang mulai pudar warnanya, dan peci hitam yang sudah lama menemaninya. Namun jauh di dalam hatinya, ia menyimpan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ilmu dan kesabaran tidak pernah sia-sia. Ia percaya, suatu hari nanti, bukan dengan membuktikan kepada orang lain, tetapi dengan memberi manfaat nyata. Di tengah ejekan dan keraguan itulah, perjalanan Rashid yang sebenarnya baru saja bermulai. Setelah beberapa minggu kembali ke desa, banyak yang menyarankan Rashid untuk merantau ke kota. Di kota banyak lowongan, minimal jadi pegawai toko, daripada cuma duduk di surau, kata salah satu tetangganya. Bahkan keluarganya sendiri sempat khawatir. Mereka takut Rashid tidak punya penghasilan tetap dan akan kesulitan bertahan hidup. Namun Rashid memiliki pilihan yang berbeda. Ia merasa ilmunya belum tentu berguna jika hanya untuk dirinya sendiri. Ia melihat desa tempat ia tumbuh perlahan kehilangan arah. Anak-anak lebih akrab dengan gawai daripada Al-Quran. Remaja lebih sering berkumpul tanpa tujuan.
Surau tua di ujung desa hampir tak terdengar lagi lantunan ayat suci. Alih-alih pergi, Rashid memutuskan untuk bertahan. Ia mulai dengan hal kecil. Setiap sore setelah asar, ia duduk di teras surau dan mengumumkan bahwa siapapun boleh datang belajar mengaji secara gratis. Hari pertama, hanya satu anak kecil yang datang. Itu pun karena disuruh ibunya. Hari kedua, tak ada yang hadir. Tapi Rashid tidak menyerah. Ia tetap datang, tetap membuka kitab, tetap menunggu. Perlahan, satu persatu anak mulai berdatangan. Awalnya mereka datang sambil bercanda, bahkan tak jarang mengganggu suasana. Namun Rashid tidak pernah membentak. Ia mengajar dengan sabar, menyelipkan cerita-cerita inspiratif, dan membuat suasana belajar terasa hangat. Sebagian orang dewasa masih memandangnya sinis. Ngajar gratis, memangnya bisa buat makan? Ujar seseorang dengan nada meremehkan. Ada pula yang berkata, kalau pintar harusnya kerja di kantor, bukan di surau rayot itu. Ucapan-ucapan itu sempat membuat keluarganya ragu. Ibunya pernah bertanya pelan, "Nak, kamu yakin dengan pilihanmu?" Rashid menjawab dengan tenang, "Bu, mungkin sekarang belum terlihat hasilnya. Tapi kalau anak-anak ini punya pegangan hidup yang baik, itu sudah lebih dari cukup." Di sela-sela mengajar, Rashid juga membantu warga. Ia ikut kerja bakti, membantu panen di sawah, bahkan sesekali menjadi penengah ketika ada perselisihan kecil antar tetangga. Tanpa disadari, kehadirannya mulai terasa. Anak-anak yang dulu sulit diatur mulai berubah. Mereka menjadi lebih sopan kepada orang tua. Beberapa remaja yang sering nongkrong sampai larut malam mulai ikut sholat berjamaah. Perubahan itu kecil, nyaris tak terlihat pada awalnya, tapi dampaknya perlahan menjalar. Meski begitu, masih banyak yang belum memahami pilihannya. Mereka melihat Rashid sebagai pemuda yang kurang ambisi, tidak mengejar uang, tidak mengejar jabatan, tidak mengejar popularitas. Padahal yang ia kejar hanyalah satu hal, kebermanfaatan. Dan justru dari pilihan yang dianggap aneh dan tidak masuk akal itulah, fondasi perubahan besar sedang dibangun. Diam-diam, tanpa tepuk tangan, tanpa sorotan. Desa belum menyadari, keputusan Rashid untuk tetap tinggal bukanlah langkah mundur, melainkan awal dari kebangkitan yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Perubahan kecil yang dibawa Rashid mulai terasa, tetapi belum semua hati luluh. Sebagian warga masih memandangnya sebelah mata, hingga suatu hari, desa mereka dihadapkan pada ujian besar yang mengancam persatuan. Semua bermula dari rencana pembangunan balai desa baru. Sebagian warga mendukung penuh karena menganggap bangunan lama sudah tak layak. Namun sebagian lain menolak karena dana yang digunakan dianggap terlalu besar dan dikhawatirkan membebani masyarakat. Perdebatan yang awalnya hanya obrolan ringan berubah menjadi adu argumen yang panas. Di pos ronda, suara-suara meninggi. Ini demi kemajuan desa. Kemajuan apa kalau rakyatnya susah? Kelompok-kelompok kecil mulai terbentuk, saling sindir, saling curiga, bahkan di masjid pun suasana terasa berbeda. Orang-orang yang biasanya duduk berdampingan, kini memilih berjauhan. Kepala desa berusaha menenangkan, tetapi setiap rapat berakhir tanpa kesepakatan. Situasi semakin tegang ketika muncul isu bahwa ada pihak yang mencari keuntungan pribadi dari proyek tersebut. Kepercayaan warga runtuh. Dalam kekacauan itu, nama Rashid tiba-tiba disebut. Coba panggil Rashid, dia biasa bicara tenang. Awalnya banyak yang meragukan, dia, anak muda itu. Namun tak ada pilihan lain, desa butuh penengah yang tidak berpihak. Rashid datang ke balai desa dengan langkah pelan. Ia melihat wajah-wajah penuh emosi. Beberapa bahkan sudah berdiri dengan nada tinggi. Ia tidak langsung berbicara. Ia duduk, menunduk sejenak, lalu meminta izin untuk menyampaikan pendapat. Dengan suara lembut namun tegas, ia tidak membela satu pihak pun. Ia justru mengajak semua untuk kembali pada niat awal, membangun desa demi kebaikan bersama, bukan demi ego atau kepentingan kelompok.
Kita boleh berbeda pendapat, ucapnya, tapi jangan sampai berbeda hati. Kalau pembangunan ini baik, mari kita pastikan transparan. Kalau ada kekhawatiran, mari kita buka bersama datanya. Jangan biarkan prasangka merusak persaudaraan. Kata-katanya sederhana, tanpa retorika tinggi. Tapi entah mengapa ruangan yang tadinya panas perlahan menjadi tenang. Orang-orang mulai duduk kembali. Nada suara merendah. Rashid lalu mengusulkan musyawarah terbuka dengan laporan dana yang jelas dan pengawasan bersama. Ia juga mengingatkan bahwa desa mereka dikenal karena kekompakan, bukan karena bangunan megah. Perlahan, warga mulai saling menatap, menyadari bahwa pertengkaran mereka hampir merusak hubungan yang sudah terjalin puluhan tahun. Kepala desa mengangguk, menerima usulan tersebut. Hari itu menjadi titik balik, bukan hanya karena konflik berhasil diredakan, tetapi karena untuk pertama kalinya, warga benar-benar melihat Rashid sebagai sosok yang matang dan bijaksana. Pemuda yang dulu diejek tak punya masa depan, kini mampu menenangkan puluhan orang dewasa yang nyaris kehilangan kendali. Sejak hari itu, pandangan terhadap Rashid mulai berubah. Mereka mungkin belum sepenuhnya mengakui, tetapi dalam hati mereka tahu, santri kampung itu memiliki sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang, ketenangan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Dan dari peristiwa itulah, langkah Rashid menuju peran yang lebih besar dalam menentukan arah desa mulai terbuka lebar. Sejak musyawarah besar itu, sesuatu berubah di desa. Bukan hanya keputusan pembangunan yang akhirnya berjalan lebih transparan, tetapi juga cara warga memandang Rashid. Jika dulu ia hanya dianggap anak muda lulusan pesantren, kini ia mulai dipanggil dalam setiap pembahasan penting. Setiap ada persoalan, kalimat yang terdengar hampir selalu sama. Bagaimana menurut Rashid? Padahal ia tak punya jabatan resmi. Ia bukan perangkat desa, bukan tokoh adat, bukan pula orang berpengaruh secara ekonomi. Namun kehadirannya membawa ketenangan. Ia tak pernah berbicara tergesa-gesa, tak pernah memancing emosi. Ia mendengar lebih banyak daripada berbicara. Suatu ketika, dua keluarga kembali berselisih. Kali ini tentang batas tanah sawah. Ketegangan mulai muncul. Tanpa diminta, mereka sepakat mendatangi Rashid lebih dulu sebelum masalah membesar. Di teras rumah sederhana itu, Rashid duduk bersila, menyimak cerita dari kedua pihak tanpa memotong. Ia tidak langsung memberi keputusan. Ia bertanya, menggali, lalu mengajak mereka melihat persoalan dari sudut pandang yang lebih luas. Mana yang lebih berharga, beberapa meter tanah atau hubungan baik yang sudah terjalin puluhan tahun? Kedua keluarga itu terdiam. Akhirnya mereka sepakat berdamai. Kepercayaan itu tumbuh bukan karena Rashid mencari pengaruh, melainkan karena konsistensinya menjaga akhlak dan ketulusan. Ia tetap mengajar anak-anak di surau, tetap ikut kerja bakti, tetap hidup sederhana seperti biasa. Kini, tanpa disadari, ia bukan lagi sekadar santri kampung. Ia telah menjadi suara hati desa. Dipercaya bukan karena kekuasaan, melainkan keteladanan. Waktu berlalu, dan perubahan di desa itu semakin terasa. Program pembangunan berjalan lebih tertata. Musyawarah kini dilakukan dengan lebih terbuka. Anak-anak yang dulu belajar mengaji di surau kecil mulai tumbuh menjadi generasi yang lebih santun dan peduli. Di setiap langkah besar desa, nama Rashid selalu disebut. Bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai penentu arah. Ia sering diminta memberi pertimbangan sebelum keputusan diambil. Bahkan kepala desa tak segan berkata, "Kita dengarkan dulu pandangan Rashid." Namun yang paling membuat warga tersentuh adalah sikapnya yang tak pernah berubah. Ia tetap tinggal di rumah sederhana yang sama. Ia tetap berjalan kaki ke surau. Ia tetap menyapa setiap orang dengan senyum yang hangat, tanpa membedakan siapa kaya dan siapa miskin. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena penampilannya sederhana atau jalannya berbeda dari kebanyakan orang. Ilmu dan akhlak adalah investasi jangka panjang
yang hasilnya mungkin tak langsung terlihat. Ketulusan akan menemukan jalannya sendiri untuk dihargai. Jika hari ini kamu diremehkan, tetaplah teguh. Karena bisa jadi, esok kamu yang akan menjadi cahaya bagi banyak orang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir di channel Ranca Petir. Jika kisah ini menginspirasi, jangan lupa tekan tombol like, tulis pendapat kalian di kolom komen, dan pastikan kalian sudah subscribe agar tidak ketinggalan cerita inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.